Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, BMKG mengeluarkan imbauan waspada dampak bibit siklon tropis 94W di utara Papua yang berpotensi mengakibatkan cuaca ekstrim di Papua Barat, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara. Kita akan membahasnya lebih lanjut dengan Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG. Selamat pagi, Ibu Korita. Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Korita, kalau sebelumnya ada siklon tropis Roja yang melanda di kawasan Indonesia, saat ini muncul kembali bibit siklon 94W. Sebetulnya apa bedanya dan seperti apa potensi bibit siklon tropis ini di Indonesia? Jadi perbedaannya adalah posisinya, Mbak. Terutama 94W ini berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Pada posisi sekitar minus 5 derajat lintang utara. Nah, kemudian juga saat ini masih bibit siklon ya, jadi potensi untuk berkembang menjadi siklon ini masih sekitar 40%. Jadi potensi untuk menjadi siklon itu sedang. Nah, kemudian yang perlu diwaspadai meskipun ini potensinya sedang, ini sudah berdampak pada terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang ataupun kilat petir serta gelombang tinggi, itu yang perlu diwaspadai. Jadi demikian Mbak perbedaannya. Iya, kalau 40%, lalu kapan prediksi BMKG ini bisa mencapai 100% dan dibahayakan di wilayah-wilayah yang sudah di-warning ini? Ya, jadi diprediksi kurang lebih tanggal 14 April, kira-kira itu ya. Jadi kami terus terang ini menggunakan skenario terburuk. Jadi meskipun masih 40%, dikhawatirkan ini akan berkembang kurang lebih 14 April ya sampai 18 April atau 24 jam ke depan ini akan memberikan dampak langsung potensi hujan sedang hingga lebat terutama di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Itu yang harus diwaspadai. Selain itu juga tinggi gelombang, yaitu dengan ketinggian dapat mencapai 4-6 meter, berpeluang terjadi di Samudra Pasifik Utara Papua. Kemudian juga selain itu tinggi gelombang 2,5-4 meter berpeluang terjadi di perairan Raja Ampat sampai Sorong, perairan Manokwari, perairan Biak, Teluk Cendrawasih, perairan Jayapura sampai Sarmi, Samudra Pasifik Utara dan Papua Barat. Kemudian tinggi gelombang sampai 2,5 meter berpeluang terjadi di Laut Sulawesi bagian tengah dan timur, perairan utara Kepulauan Sangihe hingga Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara dan timur Halmahera, Laut Halmahera, kemudian Samudra Pasifik utara Halmahera. Demikian Mbak yang perlu diwaspadai. Baik, untuk wilayah-wilayah tersebut masih dimungkinkankah untuk wilayah yang sebelumnya juga sudah sempat terjadi badai siklon tropis Roja yang kemudian juga bisa kembali didatangi oleh badai siklon 94W ini? Kebetulan lintasan siklon 94W ini berbeda. Jadi bergerak ke arah barat laut menjauhi wilayah Indonesia menuju Kepulauan Filipina. Sehingga ini sistemnya sudah sama sekali berbeda. Tidak akan nyebrang gitu ya, melintasi ekuator menuju ke selatan, tidak. Jadi pergerakannya menjauhi ekuator ke arah barat laut menuju Kepulauan Filipina. Demikian. Baik, tapi sebetulnya apa Ibu yang menyebabkan badai siklon 94W ini berada di wilayah Indonesia?
Nah, seperti halnya siklon yang lain, siklon Seroja misalnya, ataupun bibit siklon yang lain, itu terbentuk karena adanya suhu muka air laut yang semakin hangat di wilayah perairan Indonesia yang sampai saat ini sudah mencapai 30 derajat Celcius. Nah, suhu yang hangat ini mengakibatkan pusat tekanan udara rendah di mana sekitarnya lebih dingin sehingga terjadilah pergerakan atau aliran udara yang sirkular ya, yang dengan pusat yang rendah tadi dengan kecepatan yang tinggi. Saat ini kecepatannya diperkirakan sekitar 37 km per jam dan diperkirakan akan semakin meningkat kecepatan tersebut. Demikian. Jadi terutama akibat suhu muka air laut yang semakin hangat tadi, Mbak. Baik, sejauh ini bagaimana koordinasi dari BMKG kepada pemerintah daerah setempat untuk memberikan warning terkait dengan badai siklon 94W ini, khususnya di wilayah-wilayah lintasan yang tadi Anda sebutkan? Betul sekali. Jadi kami tadi malam melakukan koordinasi yang pertama dengan BNPB dan Kementerian Perhubungan, PUPR, serta Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian BNPB akan mengkoordinasikan ke pemerintah daerah secara ini menurut perundang-undangan demikian dikoordinasikan oleh BNPB. Namun demikian kami membackup karena BMKG ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi stasiun-stasiun BMKG yang ada di wilayah Papua, Papua Barat, sampai di Sulawesi, ini semuanya siaga. Langsung kami perintahkan untuk kontak gubernur langsung dan kontak bupati langsung agar komandonya lebih kuat. Ya, biasanya kami dengan BPBD. Tetapi saat ini kami akan tadi malam sudah mulai berkoordinasi untuk mengkontak gubernur langsung sampai bupati langsung sehingga ditindaklanjuti. Demikian. Baik, semoga koordinasi yang sudah dilakukan ini bisa optimal untuk melakukan upaya-upaya mitigasi. Terima kasih Ibu Dwi Korita, Kepala BMKG yang sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Ibu.